Halo semua. Nah, di sini saya akan membacakan LK 3.1 menyusun best practice yang sudah saya lakukan. Menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi di SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi, lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan pemahaman konsep peserta didik mengenai perbandingan trigonometri tangen melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada peserta didik kelas 10 IPA di SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi. Penulis Stefani Melisa SPD, tanggal 14 September 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah pemahaman konsep tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku masih rendah, karena biasanya dalam pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu langsung diberikan sekaligus perbandingan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Pemahaman konsep yang rendah ini seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor guru belum menemukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi perbandingan trigonometri. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Guru belum menerapkan media yang sesuai dengan materi. Guru masih monoton atau menggunakan cara lama dalam memberikan materi. Guru belum mengaktifkan keseluruhan peserta didik karena hanya melakukan tanya jawab dengan beberapa peserta didik yang dirasa bisa saja. Faktor dari peserta didik, kurangnya minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Peserta didik cenderung menginginkan cara cepat dalam mempelajari matematika dibandingkan memahami konsepnya. Peserta didik tidak berani atau malu bertanya kepada guru apabila ada materi yang kurang dipahami. Peserta didik lebih nyaman belajar dan bertanya dengan teman dibandingkan guru. Faktor lingkungan, kurangnya pendampingan orang tua. Orang tua menganggap tugas memberikan pembelajaran kepada anak adalah tugas guru dan sekolah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Hal ini sangat penting untuk dibagikan karena selama ini peserta didik belum aktif dalam kegiatan pembelajaran, khususnya diskusi kelompok. Peserta didik juga kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di sekolah masih berpusat pada guru. Guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menarik bagi peserta didik. Proses ini dimulai dari pengembangan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan, agar peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk slide PowerPoint, tayangan video, diskusi, dan presentasi aktif, berpikir kreatif, dan proses bekerja sama dalam kelompok dapat menarik minat peserta didik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku khususnya tangen. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab hal ini? Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah saya berperan sebagai guru yang melaksanakan tugas mengajar dengan mengawali kegiatan dengan merancang perangkat pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik dengan mengikuti perkembangan zaman menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Saya juga harus merefleksikan diri apabila pembelajaran yang saya lakukan kurang maksimal ketika hasil belajar peserta didik rendah. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Peserta didik selalu terpaku hanya pada penjelasan dari guru. Peserta didik belum maksimal dalam mengeksplorasi soal.
Peserta didik cenderung bosan dan tidak fokus pada pelajaran karena pelajaran yang monoton. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah peserta didik kelas 10, guru, teman sejawat, dan kepala sekolah. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model pembelajaran yang mendukung agar tujuan pembelajaran yang diinginkan menjadi tercapai. Aksi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Saya mengawali dengan memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apakah perbandingan trigonometri berlaku pada segala jenis segitiga? Mengapa perbandingan trigonometri berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Pertanyaan pemantik ini diharapkan dapat terjawab pada akhir pembelajaran materi nilai perbandingan trigonometri. Melalui kegiatan stimulasi, guru menanyakan kepada peserta didik apakah trigonometri berguna dalam kehidupan dan memberikan tampilan video tentang animasi atau film kartun Tom and Jerry yang menggunakan penghitungan trigonometri untuk menjatuhkan tiang listrik. Melalui kegiatan penyajian informasi, peserta didik diingatkan kembali pada hasil eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mencari nilai perbandingan badan dan bayangan setiap orang. Melalui kegiatan pengumpulan data, peserta didik dapat mencari referensi tentang nilai perbandingan trigonometri dari buku atau link di internet. Melalui kegiatan mengorganisasi, peserta didik dan membimbing kelompok, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di LKPD, yaitu menggunakan perbandingan tangan dalam mencari penyelesaian dari beberapa gambar segitiga. Menggunakan perbandingan tangan dan tayangan video tentang bagaimana mengukur ketinggian burung terbang dengan jarak pandang pengamat dan mengukur ketinggian drone untuk menangkap suatu objek gambar. Peserta didik berdiskusi untuk mencari nilai perbandingan tangan dari permasalahan di LKPD. Guru secara aktif berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk membimbing proses pemecahan masalah. Melalui kegiatan evaluasi, peserta didik bergantian mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan yang ditanggapi oleh kelompok lainnya dan mengambil kesimpulannya. Di akhir pembelajaran discovery learning, telah tampak pemahaman konsep peserta didik tentang nilai perbandingan trigonometri tangan telah dicapai. Secara garis besar, tantangan yang ada telah saya atasi dengan baik, yaitu berkaitan dengan masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana peserta didik harus aktif bersama teman di kelompoknya. Saya memberikan soal dalam bentuk LKPD yang dapat digunakan secara berkelompok untuk berdiskusi. Berkaitan dengan peserta didik selalu terpaku hanya pada penjelasan guru. Saya memberikan pengantar tentang kegunaan trigonometri dalam kehidupan nyata dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menemukan terlebih dahulu pengertian atau cara dalam menentukan perbandingan trigonometri tangan melalui buku pegangan peserta didik yang dimiliki, browsing dari link referensi yang disediakan, maupun YouTube. Berkaitan dengan peserta didik belum maksimal dalam mengeksplorasi soal, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik mencoba secara langsung aktivitas penamaan sisi segitiga siku-siku, dan dari hasil tersebut akan digunakan dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri tangan. Saya juga memberikan LKPD secara terarah yang dapat digunakan peserta didik untuk lebih memahami nilai perbandingan tangan. Berkaitan dengan peserta didik cenderung bosan dan tidak fokus pada pelajaran karena pelajaran yang monoton. Saya memanfaatkan IT dalam pembelajaran bersama dengan peserta didik, yaitu mereka dapat menggunakan HP, tablet, maupun laptop. Untuk dapat menghitung nilai dari sudut tangan yang ditentukan, saya mengizinkan penggunaan kalkulator. Karena materi pembelajaran masih belum memasuki subbab nilai sudut istimewa. Saya juga menyajikan pembelajaran melalui slide PowerPoint dan menampilkan beberapa tayangan video, baik itu pengantar kegunaan trigonometri maupun memberikan soal
yang membuat peserta didik dapat berpikir kritis dalam menyajikan informasi dan menyelesaikannya. Dampak positif dari aksi yang telah dilakukan yaitu peserta didik aktif dalam pembelajaran, baik itu menjawab pertanyaan, diskusi, menyelesaikan persoalan, dan menjelaskan di depan teman-temannya. Peserta didik dapat menemukan secara mandiri inti materi pembelajaran dengan bantuan buku dan referensi lainnya. Peserta didik menjadi tertarik dalam pembelajaran karena adanya pemanfaatan IT. Peserta didik dapat menggunakan HP, tablet, laptop, kalkulator dalam pembelajaran. Guru menayangkan tampilan PowerPoint dan tayangan video. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu teman sejawat dan kepala sekolah, memberikan respon positif. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan tampak dari hasil pemahaman nilai perbandingan trigonometri tangan melalui hasil pengamatan sikap, penilaian kognitif, dan keterampilan, yaitu berdasarkan hasil pengamatan observasi selama proses pelaksanaan pembelajaran aksi 2, terlihat bahwa dari 19 peserta didik yang mengikuti pembelajaran sudah menunjukkan sikap yang diharapkan sesuai dengan indikator profil pelajar Pancasila. Adapun indikator gotong royong atau kerjasama, yaitu terlibat aktif di dalam kelompok, mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi, ikut mengusulkan ide atau gagasan, ikut dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok. Indikator berpikir kritis yaitu berusaha mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu, tidak ceroboh, dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan dengan benar dan tepat. Adapun indikator kreatif yaitu menemukan ide atau solusi dari permasalahan dan mengkaitkan solusi dengan kehidupan nyata. Dari data penilaian kognitif, diperoleh hasil bahwa 100% peserta didik telah memenuhi capaian tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, maka diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan perbandingan trigonometri tangan dan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan segitiga siku-siku. Berdasarkan data penilaian keterampilan, didapat 5 anak dengan predikat amat baik atau A dengan nilai 97 dan 14 anak dengan predikat baik atau B, yaitu rentang 77 sampai dengan 90 dengan nilai 83, 87 dan 90. Masing-masing peserta didik dalam kelompok telah mampu menjalankan proses diskusi dengan bekerja sama yang baik dan dapat mengimplementasikan perbandingan trigonometri tangan. Manfaat secara keseluruhan, guru harus selalu update terkait materi maupun metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Pembelajaran tidak lagi terpusat pada peserta didik, karena peserta didik sudah mulai dapat aktif dalam kelompok sehingga lebih memahami materi nilai perbandingan trigonometri tangan. Melalui diskusi peserta didik dalam discovery learning, maka pemahaman peserta didik tentang nilai perbandingan trigonometri dapat tercapai.